Hari ini saya akan menyampaikan mengenai satu topik mengubah paradigma lama. Paradigma itu pola pikir begitu ya. Jadi bagaimana mengubah pola pikir atau cara berpikir lama kita. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, mari kita sekali lagi bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk ibu-ibu yang mengasihi Tuhan yang hari ini hadir meskipun melalui Zoom di dalam persekutuan yang indah ini. Terima kasih kalau Tuhan izinkan kami masih membaca firman-Mu, boleh merenungkan dan memeriksa hidup kami di hadapan Tuhan. Engkau berikan sukacita Tuhan, kami semua yang ada di Zoom ini, di tempat kami masing-masing. Kiranya nama Tuhan tetap dipermuliakan melalui pujian kami, doa, persembahan, maupun secara khusus saat firman Tuhan disampaikan. Berbicara Tuhan kepada kami setiap pribadi, dan biarlah Tuhan membuka hati kami supaya firman-Mu menjadi bagian yang indah di dalam hidup kami. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Ya, apa sih paradigma lama itu gitu ya, apa gitu. Jadi eh, ada yang pertama itu pola pikir atau stereotype. Seringkali stereotype itu definisinya sebetulnya gini, persepsi persepsi yang ada di secara umum masyarakat tentang satu hal yang nggak tentu benar sebetulnya, tapi udah melekat itu. Jadi contohnya begini, oh kalau perempuan itu selalu pakai hati, kalau laki-laki itu pakai otak begitu. Itu yang sering kali kita dengar. Padahal kan nggak seperti gitu juga. Emangnya perempuan kagak mikir begitu kan. Tapi itu menjadi stereotype. Maksudnya sesuatu yang sudah menjadi pembicaraan umum di kalangan orang-orang. Atau, oh perempuan tuh lebih emosional ketimbang pria begitu. Padahal banyak laki yang marah-marah melulu begitu kan daripada perempuan. Perempuan lebih sabar. Nah, jadi itu stereotype. Nah, paradigma lama itu menyangkut hal-hal seperti demikian sebetulnya begitu ya. Yang kedua, apakah yang lama selalu keliru? Karakter yang kuat Rasul Paulus dulu memang dia jahat begitu kan. Tetapi karakter yang kuat itu nggak perlu dirubah kan pada waktu percaya pada Kristus. Dulu dia tegas, wah keras dengan agamanya waktu masih agama Yahudi. Tapi waktu kenal Kristus dia bagaimana? Tetap keras, tetapi keras terhadap doktrin yang benar. Jadi dia bilang, kalau yang membicarakan bukan yang tentang Kristus, enyahlah engkau begitu kan. Pergi, jangan bergaul dengan dia dan lain-lain. Tegas sekali itu Rasul Paulus. Nah, ini ada sesuatu yang sebetulnya paradigma lama kan. Tetapi enggak harus dirubah begitu sebetulnya, begitu. Lalu ada orang yang tidak tahu kalau paradigmanya keliru, begitu ya. Jadi misalnya ada di keluarga misalnya punya pemikiran si sang suami ini bahwa memang tugasnya cuma cari duit. Jadi istri harus ngurus rumah tangga, ngurus anak, semua banting tulang ini itu semua seputaran di luar kerjaan. Istri nggak boleh kerja, begitu kan? Cuman ada ini. Jadi ada yang nggak tahu bahwa itu sebetulnya juga keliru kan. Padahal mendidik anak itu tugas papanya juga, orang tuanya, pak ayahnya begitu. Jadi ada banyak paradigma lama yang memang perlu dirubah. Tapi masalahnya ada orang yang sadar tentang itu dan mau berubah, ada yang nggak tahu, nggak nge dia, nggak sadar bahwa apa yang dipikirkan dia itu sebetulnya keliru. Mohon maaf, izin, apakah suara saya jelas terlihat, apa terdengar? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Jelas ya. Oke, saya lanjut ya. Ya, ya. Mari kita membuka dari Alkitab 2 Korintus pasal 5 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat 15 sampai ke-17. Kalau boleh ada satu ibu baca satu ayat begitu. 2 Korintus 5 ayat 15 sampai 17. Satu ibu ayat 15, satu ibu ayat 16, satu ibu lagi ayat 17. Monggo. Bisa dibuka mic-nya biar yang lain bisa dengar. Silahkan yang sudah ketemu baca duluan. Boleh dibuka dulu mic-nya supaya bisa yang lain dengar. 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri,
tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Udah, Pak? Gak kedengeran ya, Pak? Belum kedengeran yang ayat 16? Ibu Nevi ya Oh, yang mau baca. Silakan. ayat 16. Mau baca lanjut? Bu Nevi atau siapa? Atau Ibu Juarsi mau bacain Ayat ayat 16. 16? Ya, aku lanjut aja ya, Pak. Ibu Juarsi mau bacain sebentar, Bu Ya. Marli. Iya, Ayo, Pak. ya ayat 16. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Sudah, Iya, Pak? ayat 17. Ada yang lain? Kalau enggak Ibu Juarsi habisin juga boleh. Oh ya, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Makasih. Sudah, Pak? Ya, jadi ada Ya. yang perlu kita perhatikan waktu menjadi ciptaan baru ya, khususnya di ayat 17 disebutkan waktu kita percaya pada Kristus, kita percaya pada Tuhan Yesus, itu kita dijadikan ciptaan baru. Ciptaan nih, bukan maksudnya kalau ciptaan itu seperti apa sih gitu ya. Nah, ini yang kita lihat ya. Yang pertama, nyangkut ke paradigma itu, ciptaan baru itu ada dua hal sebetulnya. Yang pertama warisan budaya. Warisan budaya itu eh, cara berpikir kita karena pengaruh masa kecil kita, sekolah kita, pergaulan kita, barangkali teman-teman di gereja dan lain-lain yang terbentuk gitu ya. Jadi misalnya karena di rumahnya terbentuk ibu-ibu itu harus ngurus rumah tangga semua ya sampai hari ini ngurus rumah tangga itu menjadi kesukacitaan gitu. Ada yang warisan budaya tuh eh, kalau apa bergaul dengan bangsa lain atau apa itu harus gitu kan supaya wawasan luas. Tetapi ada yang rasanya lebih cenderung kelompok keras sendiri begitu, nggak mau keluar, nggak mau bergaul, selalu anggap orang lain itu lebih jelek. Nah itu semua warisan, warisan. Jadi itu yang menjadi pergumulan kita waktu kita percaya pada Kristus. Padahal disebutkan kita tuh ciptaan baru begitu. Nah, yang kedua, sebelum masuk ke kedua, kita dengerin ini ya, dengerin video ini ya. Barusan gue dapet project bikin musik tema lebaran buat Pertamina. Arahan direkturnya musik klasik kayak Vivaldi, tapi vibe-nya lebaran dan modern. Makanya kita kasih strings dulu kali ya. Terus tambahin taiko kayak gini biar berasa ada beduknya. Nah ini free nih. Perkusi ala Middle East kayak... Ya. Terus yang penting musik lebaran tuh ada out-nya kayak... Ya kira-kira gitulah. Terus bisa kita kasih juga kayak darbuka. Ya. Terus tambahin juga strings buat nebelin melodi biar nutupin vokal gue yang kurang bagus itu. Terus kita tambahin juga synth biar tebel kayak. Wow. Ya sekarang kira-kira hasilnya gini nih. Mantap. Iya, Barusan gue dapet project bikin musik tema. sorry ya. Jadi musik klasik dicampur dengan irama musik padang pasir begitu ya. Ini sesuatu yang nggak umum begitu. Jadi musik klasik itu klasik, namanya klasik ya serius begitu kan.
lalu dianggap kalau musik padang pasir itu lebih ke arah hiburan. Nah, tapi ini orang pencipta lagu ini dapat ordernya minta supaya ada klasik-klasiknya, tetapi nuansa lebarannya kena kena gitu ya. Nah, ini pun sebetulnya sesuatu yang paradigma lama yang berkata bahwa kalau klasik ya klasik aja, kalau mau dangdut ya dangdutan aja, kalau mau pop pop aja begitu. Oh, sekarang paradigma baru itu kayak gini campur-campur semua bisa begitu. Oke, nah yang kedua tadi warisan budaya. Kedua, menjadi ciptaan baru itu perlu ada dasar kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan hanya soal budaya begitu. Jadi bukan soal pengalaman kita atau sesuatu yang kita rasa ya ya begitu-begitu kan seperti itu aja jalan gitu. Baru itu ya udahlah kalau dulu suka ngomong kasar ya sekarang berhenti ngomong kasar. Kalau dulu nggak suka nolong orang, setelah percaya Tuhan nolong orang. Apakah paradigma lama berubah menjadi paradigma yang baru itu hanya sebatas itu begitu. Nah, lalu kita bahas ya. Di 2 Korintus 5 ayat 15 sampai 17 saya bacain sekali lagi. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Dia di sini adalah Tuhan Yesus gitu ya. Ayat 16, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang pun juga menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi, jadi kenapa sampai jadi? Karena ada sebelumnya itu yang di atas itu. Jadi yang ada di dalam Kristus sehingga gitu ya, sehingga yang ada di dalam Kristus ia adalah ciptaan baru, disebutnya yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, bagaimana menjelaskan hal ini? Yang pertama, apa yang dimaksud dengan ciptaan baru? Pertama, dosa dan perbuatannya. Di ayat 15 disebutkan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Dosa dan perbuatan itu beriringan. Dosa membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah. Itu Rasul Paulus pernah jelaskan di kitab Roma. Dosa membuat orang tidak bisa lagi menilai perbuatan itu yang benar yang mana sih? Nggak bisa. Karena dia tidak ada connect dengan Tuhan. Dosa membuat Allah murka. Allah meninggalkan manusia dengan cara mengusir manusia dari Taman Eden. Itu menjadi lambang bahwa persekutuan dengan Allah itu menjadi putus. Manusia waktu tidak attach lagi dengan Allah, tidak bersatu lagi dengan Allah, itu sama dengan alat-alat rumah tangga kita kalau kita lepas dari colokan listrik. Ya nggak berfungsi begitu sebetulnya. Karena sumber kekuatan kita, sumber bijaksana, sumber kehidupan kita itu sebetulnya datangnya dari Tuhan. Nggak mungkin kita bisa hidup, nggak mungkin kita bisa melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan kalau bukan karena Tuhan yang berbelas kasihan sama kita. Contohnya ya, pada waktu Adam dan Hawa di Taman Eden, dia kan belum pernah berdosa kan? Belum pernah berdosa itu. Si suci itu Adam dan Hawa. Tapi pada waktu digoda oleh iblis, terbesit cara berpikir yang keliru. Artinya, orang tidak berdosa aja, orang suci aja bisa berpikir yang keliru. Tuhan memberikan potensi yang demikian besar, kebebasan yang demikian besar kepada manusia untuk bisa menentukan mau bagaimana dia melayani Tuhan sebetulnya. Nah, dosa dan perbuatan itu menjadi begitu nyata pada waktu manusia mengambil inisiatif untuk berbuat yang dilarang oleh Allah. Itu pada waktu Hawa akhirnya terima buah itu dari ular, makan lalu bagiin ke suaminya. Ya udahlah, mereka apa mereka suami istri juga udah lagi nggak kompak lagi. Jadi kalau ya rumah tangga kita kadang-kadang ada yang nggak kompak itu ya maklum lah. Karena apa? Sebelum berdosa aja Adam dan Hawa sudah nggak kompak. Apa Hawa bisa punya ambisi sendiri dengan maksud baik barangkali misalnya ah ini hadiah yang bagus banget ini bagi suamiku nih kalau kita bisa lebih hebat dari Tuhan wah nanti aku ceritain maksudnya membuat suaminya gembira kali tapi keliru salah padahal orang Tuhan udah larang jangan makan buah yang ada di tengah taman itu waktu kamu makan kamu mati. Nah, ini kita lihat bahwa akar dosa itu bukan sekedar apa pertama itu ya, bukan sekedar karena
manusia gimana-gimana. Tapi intinya apa? Pada waktu manusia nggak attach dengan Tuhan, nggak bersekutu dengan Tuhan, nggak tanya sama Tuhan dulu, tidak ikut perintah Tuhan, jatuh di dalam dosa. Sebab itu disebutkan Kristus telah mati untuk semua orang supaya orang itu hidup, begitu ya. Dan hidup nggak lagi untuk dirinya sendiri, tapi untuk Tuhan. Artinya gini, waktu kita percaya pada Kristus, kan dosa kita diampuni. Nah, pada waktu diampuni itu kita menjadi miliknya Kristus. Waktu kita ditebus itu dari kekuatan iblis itu kita diambil itu, nah, diperbaharui itu menjadi bagian di mana manusia menjadi attach lagi, menjadi bersatu lagi dengan Allah begitu. Jadi inisiatif untuk pertobatan itu bukan dari manusia. Kalau manusia bisa percaya pada Kristus, bersyukurlah. Karena itu semata-mata Roh Kudus yang tolong kita. Gitu ya. Jadi dosa dan perbuatan itu bisa membuat dasar dari paradigma kita lama ini yang mengganggu sebetulnya. Oleh sebab itu, kalau kita di dalam Kristus, kita mempunyai potensi untuk merubah paradigma kita itu, yang keliru itu. Ini yang pertama. Jadi hidup untuk dirinya sendiri tidak lagi, tapi untuk dia, untuk Kristus. Ya, jadi hidup untuk diri sendiri ini membuat orang egois gitu ya. Cara berpikir pasti keliru. Sebab itu kalau sekarang ilmu marketing ya, ilmu marketing ini gimana sih caranya jualan ini. Ilmunya sekarang bukan soal jualan. Apakah kamu sudah memberikan solusi kepada calon pembeli kamu? Kalau kamu nggak memberikan solusi, nggak memberikan pertolongan, nggak membantu orang itu, bagaimana orang itu mau suka dengan produk kamu gitu kan? Jadi cara berpikir ini pun sudah masuk ke dalam dunia sehari-hari. Ya, jadi bukan lagi kita berpikir untuk diri kita sendiri. Kalau kita mau benar, pikirkan Kristus gitu ya. Yang kedua, penebusan yang dilakukan oleh Kristus itu udah tuntas begitu ya. Ini saya bacakan ya. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya. Ini masalah waktu Tuhan menebus kita itu udah sempurna. Jadi sudah total. Waktu Tuhan membuat kita kembali kepada Dia, kita dibikin baru, begitu ya. Sehingga cara berpikir kita, ukuran kita udah bukan lagi ukuran sehari-hari. Masuk juga bukan ukuran adat istiadat. Seharusnya di atas itu. Karena apa, orang ini dari Tuhan pencipta alam semesta kok gitu kan. Nah, mari kita buka dari 2 Korintus 5 ayat yang keempat. Saya bacakan ya. 2 Korintus 5 ayat keempat. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa meninggalkan yang lama. Supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Apa maksudnya? Di sini disebutkan pakaian yang baru. Jadi pada waktu kita diciptakan baru, waktu percaya pada Kristus, Rasul Paulus menggunakan kata pakaian baru. Jadi kita tuh dikasih jubah baru sama Tuhan. Tapi sebetulnya bukan soal jubah baru aja. Kita ini dicipta jadi baru. Kalau baru ya sama aja, apa? Beda banget, nggak sama dengan yang lama. Benar-benar totally. Sehingga total perubahan ini seharusnya juga merubah cara berpikir kita atau paradigma kita. Nah, di sini disebutkan kita tuh pengen pakai tubuh yang baru, tapi yang lama kita nggak mau lepas. Nah, itu maksudnya ada kesenangan-kesenangan yang kita lakukan yang sebetulnya Tuhan nggak berkenan. Kebenaran Tuhan tidak mengatakan itu boleh. Tapi kita senang lakukan itu. Sehingga kita mau tetap berdosa, berbuat yang nggak benar, perbuatan yang kurang memuliakan Tuhan, perbuatan yang sebetulnya Tuhan nggak kehendaki. Ya Tuhan sekali aja lah atau 2 kali aja lah nanti ya saya nggak tiap hari gitu ya, itu alasan kita yang Rasul Paulus bilang kamu mau tubuh baru tapi kamu nggak mau lepas yang lama gitu. Nah ini yang di ayat keempat ini diingatkan supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Jadi sebetulnya kita mesti lepas itu semua pada waktu kita percaya pada Kristus. Kalau kita memang percaya pada Kristus, paradigma lama ini yang nggak benar ini mesti kita serahkan untuk kita lepas. Kita pakai paradigma Alkitab intinya. Cara berpikir Alkitab. Apa? Sebenarnya banyak sekali. Nah, kalau hari ini misalnya kita berdebat di media sosial soal persembahan perpuluhan lah, persepuluhan lah, apa per 20-an, macam-macam. Itu semua juga
bagaimana kita lihat orang tuh masih berpikir untuk diri sendiri sebetulnya. Bukan benar-benar lihat, kita tuh ngomong apa sih gitu. Bukan mau itu. Jadi motivasi hidup kita dan lain-lain perlu kembali kita cocokkan dengan Alkitab. Alkitab itu sebetulnya maunya apa sih? Gitu. Jadi supaya apa? Kita tidak lagi menilai apa-apa sesuai dengan ukuran manusia. Bisa jadi ya, tetangga kita misalnya bilang, "Wah, uang jajan kalau satu hari 500.000 mah cocok lah kasih ke anak. Sekarang apa-apa mahal." Kita geleng-geleng kepala dengar itu juga. Nggak bisa anak kecil dikasih 500.000 satu hari. Ya, dia punya duit banyak kali ya, jadi bisa kasih anaknya seperti gitu. Tapi bukan soal banyak atau sedikit kan, tapi soal layak atau enggak sih. Nah, itu hal-hal sehari-hari yang perlu menjadi pergumulan manusia. Memanjakan anak, dalam tanda kutip, mengasihi anak, gitu kan, sayang anak. Jadi itu banyak hal yang keliru paradigma lama. Misalnya saya dulu kerja capek-capek, sian kalau sekarang anak saya mesti itu bela dia agak enak lah dikit, nggak usah susah kayak saya, biar saya aja yang susah cari uangnya. Jadi anaknya dimanja. Nah, ini contoh-contoh hal-hal praktikal atau praktis sehari-hari, hal apa tingkah laku kita sehari-hari yang bisa jadi karena warisan atau pengalaman kita. Tapi sebetulnya bukan itu yang Tuhan mau. Nah, penebusan yang dilakukan oleh Kristus itu tuntas sebetulnya udah. Artinya kita bisa hidup suci kalau kita mau. Sebab sebutkan hiduplah seperti Kristus pernah hidup kan, atau Tuhan Yesus sendiri ngomong contoh aku begitu. Jadi sebetulnya waktu kita sudah percaya pada Tuhan Yesus, sudah seharusnya dan selayaknya seperti di 1 Yohanes disebutkan, ya kita harus hidup sama seperti dia hidup. Gitu. Tapi gimana? Nah, itu kan balik-balik kepentingan kita lebih perlu atau kepentingan Tuhan. Oke. Yang ketiga, waktu Tuhan menciptakan kita jadi ciptaan baru, sebetulnya karakter kita pun disempurnakan. Kalau tadi contohnya Rasul Paulus ya, dulu kan wah orangnya tegas, ini pada waktu menganiaya orang-orang Kristen. Tapi waktu dia sudah percaya Tuhan, apakah dia tetap tegas? Tetap tegas. Tapi tegasnya dilandasi oleh firman Tuhan. Tetap kerja keras, sama. Dulu juga dia kerja keras setengah mati, kejarin orang percaya. Hari ini dia kejarin orang percaya untuk apa? Orang yang nggak percaya juga untuk diberitakan firman Tuhan, untuk dibina, dimuridkan, dibuat menjadi orang-orang yang bisa melayani Tuhan dengan hebat. Itu Rasul Paulus. Dia meninggalkan surat-surat yang hari ini kita masih bisa baca. Firman Tuhan yang dipakai oleh Tuhan sebagai firman Tuhan itu ya. Jadi kita lihat bahwa Tuhan itu mengubah karakter kita, disempurnakan. Bukan mengubah dari A menjadi A minus jadi A gitu, bukan. Tetapi karakter kita itu dimatengin begitu. Karakter ini kan memang sebetulnya dasar dari moral, ya. Karakter itu dasar dari moral, tapi menjadi bingkai dari etika. Jadi kalau misalnya anak-anak saya suka tegur di sekolah, misalnya ada guru lewat kagak negor guru, nggak selamat pagi, selamat siang, dianggap kayak patung aja, satpam juga. Kenapa sih kamu nggak berbuat baik sama cleaning service, sapa mereka juga begitu. Nah, hal-hal sederhana gitu. Tapi itu kebiasaan-kebiasaan yang apa sudah nggak diajarkan oleh orang tua. Berterima kasih, permisi dulu kalau mau pergi, kasih tahu kalau sudah sampai rumah, salam pada sok papa mamanya, misalnya. Itu karakter itu. Nah, karakter itu yang pada waktu kita percaya pada Kristus, kalau anak-anak ya punya porsinya, kalau orang pemuda remaja punya porsinya, orang dewasa, orang tua punya porsinya masing-masing. Karakter yang mengubah paradigma lama. Ya. Nah, ini tiga hal yang ini. Bagaimana perubahan paradigma itu? Gitu ya, kalau kita udah belajar tadi. Mari kita buka dari Roma pasal 12 ayat 1 sampai 3. Bisa ada yang bacakan Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Bagaimana perubahan paradigma gitu ya? Roma 12 ayat 1 sampai 3. Ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu
sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman dan dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Makasih Bu Marlik. Ya, jadi bagaimana perubahan paradigma? Perubahan paradigma tetap ada porsi yang kita harus lakukan. Jadi di sini tulisannya apa? Hendaklah gitu ya. Aku nasihat kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Jadi ada himbauan. Tapi ada larangan, jangan kamu menjadi serupa. Jadi di dalam Alkitab banyak sekali yang sifatnya himbauan, tetapi ada yang tegas-tegas bilang jangan. Kenapa jangan? Karena kamu bukan lagi menjadi apa orang yang lama kok gitu, ciptaan baru. Ini di sini di ayat kedua disebutkan kan, berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah dan yang sempurna. Karena waktu kita berdosa dulu belum kenal Kristus, kita nggak tahu Tuhan maunya apa, kita nggak ngerti. Kita dengerin suara hati sendiri, suara iblis barangkali seperti itu. Tapi waktu kita kenal Tuhan, kita mengerti bahwa Tuhan punya kehendak. Karena apa? Kita miliknya Tuhan, begitu ya. Nah, di ayat ketiga disebutkan, jangan kamu mikirkan hal yang lebih tinggi dari apa yang dapat kamu pikirkan dan yang boleh kamu pikirkan, gitu ya. Jadi paradigma itu soal cara berpikir. Jadi ya, biasa aja, nggak perlu gini. Contohnya, Tuhan, saya pengen ya Tuhan, eh, apa seminggu lagi nih Tuhan saya bisa terima duit banyak banget kalau bisa Tuhan karena gereja itu perlu beli tanah Tuhan untuk bikin gedung gereja baru. Wah kita jadi mikirnya wah coba saya jadi kayak gini kayak si itu si ini bisa kasih persembahan nggak perlu. Atau kita bilang Tuhan saya pengen nih Tuhan apa saya bisa naik keliling-keliling sendiri naik bus naik apa saya kerja ini padahal dokter udah larang nggak boleh terlalu jalan jauh gitu kan saya percaya Tuhan memampukan saya boleh doa itu boleh aja doa tetapi kita nggak boleh memikirkan jauh lebih tinggi dari kemampuan kita sebetulnya gitu jadi itu yang Tuhan mau bagaimana lalu ya kalau terbatas gerak berdoa lebih banyak berkarya yang lain merenungkan firman Tuhan misalnya seperti itu ya. Yang kedua mari kita buka dari Matius 16 ayat 23. Matius 16 ayat 23. Bisa ada yang bacakan? Matius 16 ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Terima kasih Bu Mei. Jadi ini kita lihat Tuhan Yesus negor Petrus. Padahal Petrus tuh muridnya loh yang tiap hari ngikutin dia. Masih bisa berpikir keliru. Jadi paradigma ini menangkap apa sih sebetulnya Tuhan Yesus lakukan di dalam dunia bisa keliru tuh. Jadi orang ada yang bilang gini, kalau percaya pada Yesus, kamu percayalah, nggak akan sakit lagi. Enggak, bukan soal itu. Mujizat kesembuhan ada nggak? Ada, saya percaya kok. Masih Tuhan masih berbelas kasihan pada kita, bisa tolongin kita anytime, bisa nggak? Bisa banget. Kalau nontonin video misalnya ada orang yang gara-gara geser dikit aja, pas dari kematian, ada tabrakan dan lain-lain dia selamat. Itu kalau bukan Tuhan yang berkenan mindahin dia, gesek, maksudnya supaya dia gerak dan lain-lain, mana bisa begitu. Jadi Tuhan masih mau memakai orang itu, ya belum waktunya mati ya nggak akan mati, meskipun udah begitu dekat dengan bahaya. Nah, contoh-contoh itu. Nah, tetapi ini Rasul Paulus memikirkan yang keliru karena dia anggap Tuhan Yesus ini nanti datang sebagai raja ini untuk perang sebetulnya. Dia nggak nge soal Tuhan Yesus itu akan mati di kayu salib. Nggak juru selamat itu dipikirnya juru selamat mengalahkan Romawi dengan cara apa? Perang, berantem, bukan bukan itu. Jadi, oh sekarang ini Tuhan Yesus keliling-keliling untuk ngumpulin massa, gitu dipikirnya. Oh, sebab itu, oh nggak boleh mati kamu. Tuh Petrus dengar Tuhan Yesus bilang, aku akan mati 3 hari lagi bangkit. Oh yang mana bisa? Nggak boleh mati. Lalu Tuhan Yesus apa?
berpaling dan bilang, enyahlah iblis. Kau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tapi apa yang dipikirkan manusia. Jadi pikiran manusia itu demikian kuat, tapi bisa keliru demikian parah. Hati-hati. Sebab itu mari kembali kepada Alkitab supaya cara berpikir kita jangan keliru. Yang ketiga, Filipi 4 ayat 8. Ada yang bisa bantu bacakan? Gimana paradigma itu dirubah begitu ya? Dengan cara seperti gini. Jadi mesti ada porsi dari kita, cara berpikir yang Filipi, jangan melawan Tuhan. Dan yang ketiga ini, Filipi 4 ayat 8. Ada yang bacakan? Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Terima kasih Bu Marley. Jadi Alkitab dengan jelas kalau tadi, jadi gimana dong? Mesti mikir apa? Nah, mikir ini. Gimana kita mau merubah lama menjadi baru? Pikir ini aja, udah pasti jadi yang baru. Begitu. Pikir ini jadi budaya kita buang enggak juga. Sebab ada yang baik kok. Misalnya budaya paradigma lama ya, kalau anak tuh harus hormat pada orang tua. Itu tetap Alkitab juga tulis kok, begitu. Jadi bagus sekali Alkitab ini. Membimbing orang bukan soal satu 2 3 4 5-nya, tetapi bungkusnya nih dikasih ke kita. Dalamnya ada banyak macam-macam, silahkan kalian bergumul. Kira-kira begitu. Tapi itu mesti apa? Mesti benar, Berdasarkan firman mesti Tuhan. mulia, mesti adil, mesti suci, mesti manis, sedap didengar. Maksudnya enak gitu, orang nggak jadi tersinggung gitu ya. Kalau ngomongin itu, patut dipuji, pikirkan semua itu. Jadi kitab sudah lengkap ibu-ibu, jadi nggak usah khawatir tentang bagaimana kita mesti merubah paradigma lama menjadi paradigma baru. Nah, bagaimana ngubah paradigma lama itu? Nah, itu kan masalahnya kan. Mau nih Pak, tapi gimana dong? Caranya gimana? Ah, kunci perubahan itu ada satu, Roh Kudus. Di dua yang tadi ya, kita balik ke eh, kitab Ya, ayat perundungan 2 kita, 2 Korintus. Korintus 5. Saya bacakan ayat yang kelima ya. Ini Ya. satu kunci perubahan yang pertama. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita. Roh di sini adalah Roh Kudus begitu ya. Kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Kunci perubahan kita mesti kembali kepada Roh Kudus. Minta biar Roh Kudus pimpin kita. Jadi kalau kita doa, nggak apa-apa doa kepada Bapa di surga melalui Tuhan Yesus Kristus, mohon kepada pimpinan Roh Kudus gitu. Karena sehari-hari Roh Kudus lah yang menuntun hidup kita sebetulnya. Jadi mari kita membuat Roh Kudus bersuka cita karena kita gitu ya. Yang kedua, mesti ada prioritas. Mari kita baca di ayat yang ke-9. Bisa ada yang bacakan? 2 5. Korintus 5 ayat 9. 2 Korintus 5:9. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Ya, ini bagian seperti yang tadi Rasul Paulus ngomong mengenai pakaian baru dan pakaian lama. Jadi sebetulnya yang ditebus itu bukan soal baju kita diganti baru, tetapi kita sendiri ini, tubuh kita ini dibikin baru oleh Tuhan, gitu ya. Cuman sekarang memang kita lihatnya masih tubuh yang lama kan. Tapi begitu mati, tubuh yang barulah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Gitu. Jadi eh, yang disebutkan kita akan bersama-sama dengan Kristus nanti. Jadi betapa bahagianya itu kita. Kita cuma tinggal tunggu waktu dipanggil oleh Tuhan aja kok sebetulnya. Oleh sebab itu kita bagaimana mempersiapkan diri seperti gadis dengan pelitanya itu kan. Jangan sampai olinya, minyaknya habis. Jangan sampai lampunya padam begitu kan. Karena di sanalah kita diberikan kesempatan untuk menyambut Kristus nanti. Itu datang kedua kali. Jadi kita lihat betapa sukacita sebetulnya ini. Nah masalahnya kita mesti punya prioritas atau ketaatan itu. Yaitu di mana? Disebutkan gini di ayat ke-9 itu. Baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya. Maksudnya gini, supaya baik paradigma lama maupun paradigma yang baru setelah kita dicipta ini, mesti semua cocok dengan apa yang ada di dalam Alkitab. Begitu.
Jadi yang seperti tadi, kalau kebiasaan itu sesuatu yang baik, sesuatu yang cocok dengan firman Tuhan, sama seperti yang Tuhan mau, nggak apa-apa dikerjakan. Tapi contoh misalnya begini, dulu saya waktu masih remaja, nggak ngerti. Jadi kalau ada orang mati, ya saya maju ke depan, berdoa di depan peti, begitu. Doain siapa? Doain yang mati, biar masuk surga, saya bilang. Allah keluarganya yang ditinggalkan, yang sedih, saya nggak doain. Waktu saya percaya pada Kristus, saya baru tahu yang orang kalau udah mati udah selesai. Udah selesai. Kalau dia percaya pada Kristus, dia masuk ke Firdaus. Kalau dia nggak percaya pada Kristus, masuk ke neraka. Udah clear. Nggak ada lagi. Maksudnya, mesti nanti ngelewatin apa, mesti ada halangan. Kalau didoain bisa loncat lagi, pindah kepada jalan yang benar. Nggak ada itu. Nggak ada ditulis Alkitab soal itu. Mati ya selesai. Oh, sebab itu, hari ini kita memiliki dua tubuh itu. Tubuh yang sudah ditebus oleh Tuhan, dan satu lagi tubuh yang lama ini yang bisa sakit ini. Maaf ya sebentar. Leher ini suka nggak kompak. Kalau ngomong-ngomong, air liurnya kurang suplainya. Jadi seret. Jadi perlu ada prioritas yaitu apa? Ketaatan. Mari kita taat. Taat kepada Tuhan. Baik itu paradigma lama maupun paradigma baru. Masih bisa nggak? Masih bisa. Sebagian dari kita misalnya punya adat istiadat apa suku Batak misalnya. Ada suku Batak itu bagus menurut saya, mirip-mirip dengan apa suku Tionghoa gitu ya, di dalam ritual dan lain-lainnya begitu. Soal apa data keturunan dan lain-lain. Boleh nggak catat data keturunan? Boleh banget. Terus aja dilanjutkan bagus kok itu gitu kan. Tapi ada yang ini saudara-saudara yang nggak percaya pada Tuhan, ya nggak apa-apa. Masukin aja juga tetap kan di pohon-pohon kita punya keturunan. Oh, Kan situlah. bukan yang masuk ke situ harus semua percaya pada Kristus. Kan kembali, waktu kita percaya pada Kristus bukan karena kita hebat, bukan karena kita baik, bukan karena kita sering ke gereja, bukan karena Tuhan berbelas kasihan sama kita. Kuncinya itu kan sebetulnya. Tuhan pilih kita. Kita tuh nggak ada apa-apanya sebetulnya di hadapan Tuhan. Oh, sebab itu kalau kita sudah diambil oleh Tuhan, diadopsi, ditebus oleh Tuhan, satu-satunya ya mengikuti kematian dan kebangkitan Kristus itu menjadi poin yang utama. Sungguh-sungguh taat. Karena suatu hari kita akan mati, tapi juga kita akan bangkit bersama-sama dengan Dia, gitu ya. Yang ketiga, tunjukkan yang baru, gitu ya. Maaf, kita harus keluar lihatkan apa diperlihatkan ke orang. Jadi jangan cuma di pikiran kita aja. Jadi paradigma merubah paradigma lama ke paradigma baru itu mesti ada buahnya. Cara berpikir kita misalnya ya, aduh anak ini janganlah malam-malam apa dikasih pergi-pergi begitu kan. Ini padahal udah gede, udah umur 30 lebih meskipun belum menikah misalnya gitu ya. Ya, kita mesti mulai berani untuk lepas anak gitu kan. Nah, yang seperti itu. Nah, perubahan cara berpikir itu yang perlu kedewasaan juga. Karena zaman sekarang beda dengan zaman dulu. Zaman kita dulu ya memang kalau udah jam 7 malam ya udah di dalam rumah. Tapi hari ini anak-anak kita, cucu-cucu kita barangkali jam 9, jam 10 baru sampai rumah. Begitu. Jadi ada perubahan adat istiadat ini. Cuman memang anak mesti diajarkan bagaimana tetap hormat kepada orang tua gitu. Tapi cara berpikir yang baru itu mesti ada buahnya, mesti ditunjukkan. Kalau misalnya kita dulu nggak pernah punya pemahaman mengenai persembahan, setelah percaya pada Kristus ya kita mesti kasih persembahan. Tapi kasih persembahan itu bukan soal gara-gara itu kita mesti berdoa berapa kali atau cukup ke gereja berapa kali. No, persembahan itu ucapan syukur. Waktu kita ditebus oleh Kristus, apalagi semua ini juga miliknya Dia kan, miliknya Kristus sebetulnya milik kita. Sehingga uang kita 100% pun miliknya Tuhan. Nah, tinggal kita berapa besar kita bersediakan dari yang ada ini untuk kita kembalikan bagi kemuliaan Tuhan. Nah, itu menjadi pergumulan kita. Nah, tapi kalau dulu nggak pernah ngasih persembahan, jangan bilang gini, dari dulu saya juga nggak ngasih-ngasih kemana-mana kok gitu kan. Sekarang juga ngapain saya ngasih-ngasih ke gereja misalnya, enggak. Nah itu yang mesti dirubah begitu. Karena apa?
Kita sudah menjadi ciptaan yang baru, itu yang Tuhan sudah berikan. Yang keempat, firman Tuhan di 2 Korintus 5 ayat 20 dan 21. Ini bagian penutup dari perikop ini, saya bacakan ya. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, maksudnya Rasul Paulus dan teman-temannya itu ya. Dia utusan Kristus atau rasul gitu ya, rasul dari Tuhan. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perkataan kami. Ini sebetulnya bukan kata seakan-akan, tetapi mau menggunakan gini, Allah tuh memakai mereka untuk menjadi penerus gitu, apa yang menjadi pesan Tuhan gitu ya. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Jadi satu cara untuk kita merubah paradigma lama ke paradigma baru, kita harus serahkan motivasi yang keliru, keinginan yang keliru, kebiasaan yang keliru, dan lain-lain itu kembali pada Tuhan. Tuhan, saya nggak lagi ini. Saya serahkan ini, saya mau hilangkan ini dari kehidupan saya, seperti itu. Ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi kita kalau benar bukan karena kita benar, karena kita dibenarkan. Kita berdosa, bisa nggak lakukan hal yang benar? Bisa. Tapi kalau kita lakukan hal yang benar itu karena Tuhan mimpin kita, begitu. Kedua, dosa yang dulu pun Tuhan hapus. Tuhan membenarkan itu karena orang itu percaya pada Kristus. Jadi kalau di depan pengadilan, nah ini mesti dihukum, nggak usah. Karena saya yang udah menggantikan hukuman dia. Nah, orang ini diambil. Itulah kita. Kita yang mestinya mati dihukum, mati nanti dan seterusnya mati. Tapi karena Tuhan menyayangi kita, kita ditebus, kita nanti mati akan bangkit lagi. Persis seperti Kristus. Kristus yang mati dan bangkit, itulah kunci kekristenan. Kekuatan itu di sana. Ada pengampunan, ada kasih, tapi juga ada kekuatan Allah yang tidak terkalahkan, tidak tergantikan, dan ada kasih Allah yang memungut kita jadi anaknya. Mari kita mengubah paradigma lama kita, gitu ya, menjadi paradigma yang baru. Karena waktunya itu sekarang ini kita bisa eh, di dalam kehidupan sehari-hari menjadi contoh bagi orang lain. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Hamba berdoa kiranya Tuhan memberkati firman yang sudah disampaikan, supaya kami semua baik yang memberitakan maupun mendengar, kami mengubah cara berpikir kami yang keliru, paradigma lama kami menjadi paradigma yang baru, dan Tuhan berkenan menuntun hidup kami, menyertai kami, mendidik kami, dan Roh Kudus tetap menguatkan kami, menghibur, dan Tuhan sendiri yang bertakhta di kehidupan kami. Engkau sebagai pemilik hidup kami. Kiranya namamu dipermuliakan melalui hidup kami. Terima kasih dalam surga dan dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada Bu Marli. Ke Vera, Vera. Silakan Vera. Oke, Bapak Ibu mungkin ada yang ingin bertanya, dipersilakan atau mau sharing. Kayaknya tadi udah jelas semua, termasuk di budaya. Sudah Apakah ya. ada yang mau tanya? Kalau budaya termasuk di adat istiadat juga kan Pak Yuke? Ya, ya, Iya kan? betul. Adat istiadat yang baik mah terusin. Nah, yang keliru ya nggak usah begitu. Eh, apa contoh yang keliru? Ibu-ibu bisa bantu kasih contoh nggak? Budaya kita yang lama, yang keliru, setelah percaya pada Kristus, kita sebetulnya nggak usah lakukan. Doa Kalau di saya tadi kasih kuburan. contohnya, saya berdoa di depan peti mati itu dulu. Tapi setelah percaya Kristus, saya nggak lagi. Jadi saya datang, hormati yang datang, ya kita salam duka untuk mereka. Saya nggak doakan yang mati, tapi saya doakan yang hidup, keluarganya, begitu ya. Karena yang mati ya udah, sudah berlalu, begitu ya. Kayak doa di kuburan kan? Doa di kuburan. Iya. Kita datang Ngapain? ke kuburan bisa disalah mengerti orang gitu ya. Jadi padahal Iya. maksud kita benar-benar cuma bersihin aja. Oh sebab itu jangan bersamaan, mohon maaf ya. Misalnya kita punya adat istiadat cengbeng kan gitu ya di kalangan Ya. Tionghoa. Boleh nggak datang pas cengbeng? Kalau bisa jangan pas cengbeng. Kalau memang kita mau bersih-bersih, kita nggak doain yang mati kok. Kita cuma datang aja. Ya kita kenang kebaikannya yang meninggal. Dan boleh nggak? Boleh aja ngenang. Tapi kita nggak perlu mendoakan yang mati begitu.
Nah, waktunya kenapa mesti disamain sama cengbeng gitu loh maksudnya. Jadi kalau bisa jangan datang pas lagi cengbengnya supaya orang jangan salah ngerti dikira kita sama dengan mereka lakukan yang sama. Jadi kalau mau ya pas lagi nggak ada acara apa-apa ya kita datang aja ke sana. Berapa kali saya lihat ada foto Bu Greta dengan anak-anak cucu ke makamnya Pak Bigman gitu ya bersih-bersih kasih bunga. Yang kayak gitu jadi nggak usah nunggu cengbeng kan gitu loh atau hari-hari raya tertentu gitu. Iya, kayak Paskah, kayak Ya Jumat Agung lah, bisa bisa Natal kapan kan aja kita mau. banyak orang Saya juga Kristen begitu. Pas iya, saya Natal juga lah, pernah kok maksudnya ke kuburan mama saya ya saya liatin diurusin nggak meskipun kita udah titip kan iya, untuk dipelihara jadi sekali-sekali datang ke sana lihat dia bersihin nggak oh dibersihin kok dirapiin cuman memang pas kita datang dia lebih giat aja wah iya, biar siram-siram dikasih apa duit, foto-foto. biar Nah, dikasih duit. tapi ya udah gitu ya kita datang lihat itu ya kita mengenal mengenal hal-hal yang baik yang Iya. mama lakukan apa-apa gitu ya gitu contoh itu aja sih.